Di saat dia akhir balik. Di awal film, kita diperlihatkan seorang perempuan yang tengah menyembah iblis di bawah sebuah pohon beringin. Apa yang sebenarnya menjadi keinginan perempuan tersebut sehingga nekat melakukan kemusyrikan ini? Lamun hayang paminta anjeun kubur, ubahkah kamu? Keluarga saya selama nyaman mah tidak ada masalah, sudah tuh. Kemudian Sin menampilkan dua orang pemuda yang tengah mengendari motor menyusuri hutan pedalaman. Pemuda yang mirip dengan Diki Chandra bernama Gugun dan pemuda satunya bernama Fred. Ngapain kamu di sini, Fred? Mang Yaya. Fred, ayo atuh. Setelah cukup lama perjalanan, akhirnya mereka sampai juga di sebuah pemukiman kecil di antah berantah. Mereka disambut oleh perempuan bernama Ernie, yang tidak lain adalah istri Gugun. Kamu teh kangen tuh sama AA. Kangen. Sementara itu, seorang gadis bernama Imas tengah memasak tiba-tiba mendengar bisikan goib yang memerintahkannya untuk menghabisi semua orang. Tampak sosok mistis berada di pekarangan rumahnya. Saat itu pula, dia seperti kerasukan langsung mengambil pisau. Ernie dan Gugun yang masih berada di halaman rumah tiba-tiba kejatuhan dua ekor burung yang mati tepat di dekat mereka. Ernie merasakan firasat buruk akan terjadi di desanya, dan tiba-tiba terdengar teriakan seorang dari rumah sebelah. Sumi! Dan ternyata Sumi telah berlumuran getih yang tak lain adalah ibunya Imas wafat dengan luka tusuk di tubuhnya. Suaminya bernama Koswara menangis histeris melihatnya. Imas yang sadar pun sangat menyesal baru saja menusuk ibunya hingga wafat. Dia menangisi peristiwa yang baru saja terjadi. Koswara kalap ingin menghabisi Imas namun dicegah oleh orang-orang di sana. Dan Imas mengaku bahwa bukan dirinya yang membunuh, akan tetapi ada yang merasukinya. Angkat weh, Mas Fred. Ini teh. Setelah selesai pemakaman Sumi, Koswara mengenang masa lalu bersama almarhumah Sumi istrinya. Waktu itu mereka berdua mendatangi dukun di Ringin Lawang untuk melakukan perjanjian dengan iblis. Hal ini dilakukan karena mereka sudah bosan hidup miskin dan ingin segera punya anak, yang akhirnya mereka menjadi kaya dan dikaruniai seorang anak bernama Imas. Si dukun mengatakan setelah Imas akil balik nanti, iblis akan mengambilnya kembali dan iblis itu akan menagih tumbal. Saat itu beberapa bulan kemudian rumah mereka terbakar habis dan akhirnya pindah di dusun Anyelir sekarang ini. Astagfirullah, na'udzubillahi min dzalik. Ready! Fred merasa ada sesuatu yang sedang mengganggunya hingga dia lari lebih jauh ke dalam hutan dan ternyata benar sosok gaib menerornya hingga akhirnya dia pun wafat mengenaskan. Kenapa, Gun? Mendengar kematian Fred, mereka berempat cemas dan berujung perdebatan. Kemudian Koswara yang meyakini Imas yang menjadi biang semuanya ini, dia ingin memasung anaknya. Sempat di antara mereka ada yang tidak setuju. Namun karena hanya itu pilihannya, maka terpaksa dilakukan pemasungan. Imas, anak kamu.
Saat itu pula Imas dipaksa dibawa oleh ayahnya ke sebuah gubuk untuk dipasung. Dengan meronta Imas mencoba melawan, namun apa daya dia tidak bisa apa-apa. Semua orang di sana merasa kasihan dengan dipasungnya Imas. Singkat cerita, malam pun tiba. Koswara tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan mulai diteror oleh makhluk gaib yang saat dia menoleh ke samping. Tiba-tiba, ternyata itu adalah mimpi buruk yang dialami Koswara. Di pagi harinya, Nengsih menghampiri Imas dan melihat Imas menggigit jari jemarinya hingga berdarah. Namun dia melihat ceceran darah yang sangat banyak mengarah ke dinding dan ternyata di sana terdapat tulisan tumbal. Dan kemudian tiba-tiba Imas sudah berdiri tepat di belakangnya, membuat gemetaran dan Nengsih langsung keluar dari gubuk itu. Di malam harinya, Koswara yang sedang kalut tidak ingin menjadi tumbal berikutnya. Kemudian dia mendatangi gubuk untuk menghabisi Imas malam ini juga. Namun naas, niatnya gagal karena Imas telah dirasuki oleh roh, yang akhirnya Koswara pun wafat. Astagfirullahaladzim, Kang Koswara. Setelah pemakaman Koswara selesai, Ujang ingin membunuh Imas agar tidak ada korban lagi. Namun Gugun dan Didin tidak menyetujuinya, yang akhirnya Imas dibawa ke Ringin Lawang, tempatnya dia lahir. Akhirnya Imas pun dibiarkan di sana sendirian. Dan kamu harus kembali ke sini demi kebaikan Dusun Anyelir. Enggak. Jangan. Singkat cerita, malam pun tiba. Di tengah malam yang sunyi, Imas yang telah kembali, suara tangisnya terdengar oleh Kang Didin. Kemudian beliau meminta maaf, merasa bersalah telah mengasingkannya. Namun saat Gugun dan Ujang mendekat, ternyata sosok itu adalah berwujud iblis. Sontak membuat Didin kaget dan kemudian Ujang menghantam Imas hingga maut. Mereka sangat shock dengan kejadian ini. Cukup! Imas kan meninggal. Di malam itu juga mayit Imas yang belum dimandikan masih berada di rumahnya dan dijaga oleh Hansip. Saat keluarga Ujang tengah tidur, tiba-tiba suara memanggil Ranti yang membuatnya terbangun mengikuti sosok mistis. Nengsih yang terbangun menyadari putrinya sudah tidak ada di tempat tidur. Kemudian dia mencari Ranti hingga akhirnya Nengsih melihat sosok Imas yang tengah berdiri di depan Hansip. Di saat itu pula Hansip terbangun dari tidurnya yang ternyata dia sudah terbaring tepat di samping mayit Imas. Dan ternyata itu hanyalah mimpi. Sontak si Hansip pun lari kocar-kacir. Kang Ujang! Kang! Gugun yang merasa takut pun heran melihat pola si Hansip, apalagi saat Gugun berniat untuk melihat mayit Imas, ternyata sudah menghilang. Sontak dia pun lari ketakutan menuju rumah Ujang. Gugun meminta Ujang untuk melihat ke rumah Koswara memastikan mayit Imas, yang ternyata mayit Imas masih ada di sana. Kang, saya emang nggak bohong. Sumpah demi Allah.
Kembali pada Nengsih yang mendengar ketukan pintu, namun saat dibuka tidak ada siapapun. Saat pintu dia tutup kembali, ada yang mengetuk pintu. Sontak membuat Nengsih cemas. Dengan rasa ketakutan dia buka kembali pintu yang ternyata memang tidak ada siapapun. Namun setelah dia membalikkan badan, tiba-tiba sementara itu di rumah Gugun, Erni yang mendengar ketukan pintu segera membukanya yang ternyata adalah suaminya. Namun tak lama kemudian kembali terdengar ketukan pintu yang ternyata itu adalah Gugun. Lah, tadi siapa? Mayitnya Imas hilang. Pas aja yuk. Ya, yang akan tahu. Ya, Esok harinya mereka memanggil seorang ustadz bernama Ustadz Muhti untuk membantu mengurus mayit Imas. Saat mendekati mayit Imas, ternyata baunya sudah sangat busuk. Sang ustadz meminta agar mayitnya diangkat dan akan dimandikan. Namun ternyata mayit Imas terasa berat dan tidak bisa diangkat. Sepertinya ada yang gak beres ini, Kang. Yang ternyata sang ustadz melihat iblis ada di atas mayit Imas dan dibacakan doa-doa yang akhirnya iblis itu pun bisa menghilang. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa pikir main sih? Ya bodoh aja mati. Allahu Akbar. Kemudian sang ustadz berpesan kepada semua orang agar jangan keluar rumah selepas maghrib. Tapi jangan. Keesokan harinya, sang ustadz izin pulang untuk berkonsultasi kepada kiainya. Di malam harinya, teror kembali terjadi di rumah Ujang yang tengah sakit. Nengsih tiba-tiba mendengar suara terbukanya jendela. Ternyata Allahu Akbar. ternyata kembali pada Ustadz yang sedang bersama sang kiai. Beliau diberikan wejangan bahwa manusia lebih tinggi derajatnya daripada syaitan. Dan hal ini telah difirmankan Allah dalam surat An-Nahl ayat 98-99. Ayat 98 dan 99. Apa hubungan Kalung dan foto perempuan ini sama Imas? Pagi harinya, Gugun dan Erni menemui Kang Didin tentang penemuan sebuah kalung di rumah Koswara. Ada sebuah foto seorang wanita di dalamnya, dan ada tulisan tanggal 18 Agustus 2004. Dan Erni yakin ada hubungannya dengan semua ini. Mereka menebak itu adalah foto ibu kandungnya Imas, karena tanggal itu adalah kelahiran Imas. Namun, hal tersebut masih belum pasti. Sehingga Gugun mencoba untuk mengirimkan foto itu kepada Ustadz untuk mencari petunjuk. Ternyata sang kiai mengenal wanita itu bernama Marisa yang pernah menjadi karyawan di warung makan tempat depan pondok dan sering mengantarkan pesanan makanan ke pondok sang kiai. Punten, Kang. Apa betul ini rumah Ibu Laras? Tak menunggu waktu lama, Ustadz Muhti menuju alamat Marisa. Akhirnya beliau bertemu dengan ibunya Marisa bernama Ibu Laras dan menceritakan masa lalu Marisa yang sebenarnya gadis yang baik. Namun ternyata Marisa waktu itu depresi karena pemilik warung makan tempatnya bekerja dan 4 karyawan memperkaosnya hingga dia halim. Mak, berbulan-bulan Marisa menutup. Marisa yang depresi itu selalu menangis dengan terus memukul perutnya dan menyendiri di dalam kamar selama berbulan-bulan. Dengan kesedihan, Bu Laras juga mengenang Marisa selalu menyebut ringin lawang, yang pada akhirnya Marisa pergi dari rumah dan tidak pernah kembali sampai sekarang. Milik warung kondang.
Hingga beberapa minggu kemudian, saat itu Bularas membaca berita koran telah terjadi pembunuhan satu keluarga pemilik warung tempat Marissa dulu bekerja. Dan saat itu pula ada ketukan pintu dan saat dibuka ternyata ada seorang bayi yang tergeletak di lantai dan ada tulisan di lantai berbunyi, "Kembalikan bayi ini ke Ringin Lawang." Kemudian Bularas membawa bayi itu ke Ringin Lawang. Namun bayi itu selalu kembali di depan rumahnya. Lalu kembali seperti tidak mau pergi. Hingga pada suatu malam ada sepasang suami istri yang mengambil bayi itu di Ringin Lawang, yang ternyata itu adalah Sumi dan Koswara. Kemudian Ustadz meminta kepada Bularas untuk bisa membantu melepaskan iblis dari Imas. Namun Bularas yang tidak ingin berurusan dengan iblis, beliau tidak bersedia membantu. Namun atas bujukan Ustadz Muhti, akhirnya Bularas bersedia untuk membantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf. Seharusnya Akang yang... Singkat cerita, saat malam tiba, Gugun dan Erni berniat untuk mendatangi Ringin Lawang. Sementara itu, Didin menjaga mayit Imas. Kembali pada Gugun yang telah sampai di Ringin Lawang, termasuk juga Bularas dan Ustadz Muhti. Mereka berempat sebelumnya telah berkomunikasi untuk bertemu di sana. Alam gaib. Bularas akan masuk ke dalam alam gaib dan Ermi diminta duduk di belakang Bularas. Sebelum mulai, Bularas meminta kalung Imas dan berpesan, jika dirinya tertunduk, maka nyalakan 7 obor ini. Karena saat itu artinya Bularas sudah masuk ke alam gaib. Erni yang memiliki kelebihan supranatural membantu Bularas dari belakang. Imas, kamu di mana, Nak? Imas. Akhirnya Bularas benar-benar masuk ke dalam alam gaib dan bisa menemukan Imas dalam kondisi yang memprihatinkan dan suara-suara iblis terdengar. Satu persatu obor padam. Ustadz Muhti dan Gugun terus membantu dengan doa. Obornya mati satu. Bismillahirrahmanirrahim. Mas. Anak nenek ibu kamu. Bularas berbicara kepada roh Imas. Penyesalan dirinya telah membuang Imas kecil di tempat ini. Beliau merasa bersalah dan Bularas meminta kepada Imas untuk kembali ke rumah nenek. Tiba-tiba muncullah sosok iblis Ringin Lawang. Sepertinya saat ini terjadi perebutan Imas antara Bularas dan iblis, yang akhirnya iblis itu pun bisa lenyap berkat doa dari Ustadz Muhti dan Gugun. Namun sayangnya Bularas tidak bisa kembali ke alam dunia. Beliau terkurung di alam gaib bersama Imas selama-lamanya. Tempat ini. Akhirnya semua merasa bersyukur karena kutukan sudah berakhir. Mereka semua bisa hidup tenang dan damai. Dan film pun tamat. Dan mereka terkurung di dalam sana. Pak, kenapa mayat yang udah dikubur harus digali lagi, Pak? Otopsi. Laporan.